Halo, kembali bersama saya Chang Lao She di acara Kelimpahan Alkitabiah. Semoga semua pendengar baik-baik saja. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Chang Lao She. Saya beribadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Saya bukan full timer. Saya hanya melayani di sana. Saya seorang perencana keuangan. Saya kerjanya bantuin orang dalam kesulitan-kesulitan keuangan, bantu perencanaan, kasih mereka saran-saran bisnis. Nah, ini kerjaan saya nih. Kalau misalnya ada yang butuh, bisa kontak saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya di akhir acara. Terus, apa lagi ya? Saya punya Instagram sama YouTube, namanya di Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah, silakan di follow, di subscribe. Isinya itu renungan harian sama acara ini saya rekam terus saya taruh di YouTube saya nih. Jadi kalau misalnya mau nonton lagi bisa. Nah, terus nanti selama saya ngomong akan ada 2 break. Kalau ada yang punya pertanyaan boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau bisa join live stream saat ini di YouTube di Heartline Network. Nah, silakan taruh pertanyaan, nanti pas lagi break saya baca. Kalau ada pertanyaan masuk nanti habis break saya jawab. Oke, sampai sini aja. Hari ini saya mau ngomongin soal utang. Judulnya utang dalam sudut pandang firman. Apakah boleh nggak sih orang Kristen utang? Apa sih utang itu? Utang itu kita mau duit yang cepat dalam jumlah sekian, yang kita sekarang belum punya. Itu namanya utang. Jadi misalnya nih, kita mau mulai dari yang sederhana lah. Kita mau beli jajan, kita nggak ada duit, kita pinjam nih sama teman kita, kayak biasa di sekolah lah, sekolah. Saya nggak tahu sih saudara, waktu saya dulu di sekolah, saya kadang-kadang suka pinjam duit temen gitu buat jajan. Pinjam dulu dong, cepet. Nanti saya ganti ya besok gitu. Ini zaman saya nih cepet nih masih bisa beli gorengan 4 biji. Sekarang sih cepet udah gak dapet apa-apa ya. Nah, utang ini sebetulnya kalau menurut firman bagaimana sih? Yuk kita buka ayatnya di Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, ini kan kita hidup di zaman di mana utang itu sangat normal ya. Kita mau beli rumah, terus kita belum punya duitnya. Terus bagaimana caranya? Kita utang ke bank. Bisa utang ke bank, utang ke developer, atau utang sama saudara. Nah, zaman dulu nih biasa banget lah, orang biasa utang sama saudaranya, pinjam duit, beli rumah. Nanti dia sambil bisnisnya udah berhasil, dia bayar satu-satu. Ini biasa banget. Atau kita mau beli mobil lah, mobil kita udah lunas nih cicilannya, terus kita jual, duitnya buat DP mobil baru. Biasalah, ini biasalah. Semua tawarin utang, KKB gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau menurut firman ini bagaimana? Menurut firman ini bagaimana? Kita harus ngerti dulu nih, utang itu bukan dosa. Utang itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di Bilangan 30 ayat 2. Bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji,
Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi di mata Tuhan kalau kita udah ngomong, kita udah janji, ini juga utang nih ya. Kita harus ngerti nih. Jadi utang bukan selalu soal duit, utang juga bisa kata-kata kita, janji kita itu sudah utang. Janji adalah hutang, kata orang zaman dulu nih. Nah, jadi Tuhan boleh nggak orang utang? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu kalau orang utang nggak bayar. Tapi ada sedikit masalah, apa itu? Roma 13 itu tadi bilang bahwa hendaklah kamu jangan berhutang apa-apa. Jangan berhutang apa-apa. Jadi gimana dong maksudnya? Maksudnya gini nih. Utang itu bukan solusi terbaik dari Tuhan. Utang itu bukan solusi terbaik dari Tuhan. Kita boleh nggak utang? Boleh, tapi ini bukan yang terbaik. Ngerti maksudnya ya? Jadi kayak gini nih misalnya. Kita ngomong ikan aja gampang lah. Apa sih ikan yang bagus? Salmon. Oke. Salmon adalah ikan yang anggap aja terbaik. Anggap aja. Saya nggak tahu ikan terbaik apa. Terus, boleh nggak orang makannya ikan lele? Boleh. Tapi ikan lele bukan yang terbaik. Nah, utang itu bukan solusi terbaik dari Tuhan. Utang itu bukan solusi yang terbaik untuk Tuhan nih. Dari Tuhan. Hutang, duit itu yang bikin kan bukan Tuhan ya. Duit itu yang bikin kan manusia. Jadi duit itu dan sistem perekonomian di dunia ini yang bikin adalah dunia. Semua sistem ekonomi di dunia ini yang bikin adalah dunia. Sampai sini harus jelas nih, ini penting. Jadi uang itu dari dunia, saham dari dunia, reksadana dari dunia. Semua bentuk investasi dari dunia. Apakah kita tidak boleh terlibat di dalamnya? Saya nggak ngomong begitu, tapi saya cuma bilang bahwa ini semua berasal dari dunia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, dari dunia itu nggak semuanya sesuai dengan firman. Kita harus pilih-pilih. Kita harus pilih-pilih. Ada alasannya kenapa bisa ada saham lah, reksadana lah, uang lah, hutang lah, dan sebagainya. Ini semua ada alasannya. Kenapa bisa sampai terjadi itu ada alasannya. Kenapa bisa sampai ada uang itu ada alasannya. Uang itu kenapa orang bisa punya uang? Supaya orang bisa bertukar barang. Zaman dulu orang cuma barter barang nih. Beras tukar sapi lah, kambing tukar buah lah, dan sebagainya. Nah, lama-lama mereka menemukan cara pembayaran efisien yang mereka sebut dengan uang. Ini yang sejarahnya bagaimana akhirnya bisa punya duit itu kayak begitu. Nah, utang itu awalnya nggak ada. Tetapi ketika orang ingin mendapatkan sesuatu, sedangkan mereka saat itu belum mempunyai uang untuk membelinya, akhirnya terciptalah sistem hutang. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa hutang ini berasal dari dunia. Kalau Tuhan bilang jangan berutang, tetapi kasih boleh. Jadi kita seharusnya cuma berutang kasih. Jadi kalau kita misalnya lagi susah, jangan pinjam duit. Firman nggak sarankan. Saya pun sebagai seorang perencana keuangan, saya tidak sarankan kita meminjam uang untuk makan. Jangan meminjam uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Kalau misalnya buat investasi boleh nggak? Kalau misalnya buat bisnis boleh nggak? Kalau misalnya buat ini dan itu boleh apa enggak? Saya jawab. Nah, kita harus mengerti dulu. Pertama itu, utang itu ada dua macam. Satu yang namanya hutang konsumtif, satu namanya hutang produktif. Apa itu hutang konsumtif? Hutang yang diperoleh, uang cepat yang diperoleh untuk membiayai hal-hal yang kita mau pakai untuk kebutuhan atau keinginan. Ngerti ya? Misalnya kita beli handphone, kita beli cicil. Boleh apa enggak? Sekali lagi, jadi kita harus mengerti dulu metodenya Tuhan, itu sebetulnya jangan hutang.
Metode Tuhan jangan utang. Tapi saya jelasin utang dulu dari sudut pandang dunia nih. Kenapa manusia bisa punya utang? Karena dia pengen punya sesuatu, tetapi waktu itu dia belum punya cara untuk membayarnya. Nah, ada orang-orang yang bilang bahwa oke, kalau kita berhutang untuk hal-hal yang produktif. Nah, apa itu hal-hal produktif? Hal-hal produktif itu adalah berhutang untuk sesuatu yang dapat menghasilkan. Boleh apa enggak? Saya nggak mau debat. Jadi sudut pandang saya sebetulnya sederhana. Kita percaya apa enggak sama Tuhan? Jadi kita harus mengerti dulu nih. Hutang itu kan cara singkat nih kita bisa dapat duit nih. Hutang itu cara singkat kita bisa dapat duit. Kenapa kita perlu cara singkat? Ini pertanyaan nih. Ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa kita perlu cara singkat? Nah, jawaban kita akan menentukan bahwa ini sebetulnya kita perlu berhutang apa enggak. Dan apa yang sebetulnya mendasari hutang kita. Maksudnya begini. Tadi kan saya bilang nih, utang itu adalah sistem ekonomi dunia. Uang itu sistem ekonomi dunia. Semua ini sistem ekonomi dunia nih. Nah, bahkan di dalam ilmu ekonomi, harta itu sama dengan modal plus utang. Jadi kita bayangkan ya, harta kita itu sama dengan modal kita berapa duit tambah utang kita. Itu disebut harta kita. Bagaimana utang bisa jadi modal? Bagaimana utang bisa jadi harta? Bingung. Karena itu utang bisnis. Nah, jadi boleh apa enggak kita berutang, itu tergantung dari apa yang kita jawab. Misalnya gini nih, ada orang dia mau utang KPR, dia mau beli rumah, dia mau beli pakai KPR. Saya nggak bilang KPR nggak boleh ya, jangan salah nih, saya juga beli rumah pakai KPR. Tapi yang kita perlu jelas itu adalah kenapa orang ini perlu berhutang. Kenapa? Kita harus mengerti bahwa kalau kita berhutang itu kita akan membayar bunga. Nah, bunganya itu kita harus hitung. Apakah sepadan kita membayar utang sekian, kita membayar bunga sekian untuk mendapatkan rumah yang harganya sekian, atau mobil atau apapun. Kenapa? Jadi gini, Tuhan itu prinsipnya dia mau kita untung. Tuhan itu mau kita untung, Tuhan mau kita makmur. Jadi Tuhan itu nggak mau kita itu hidupnya itu direpotkan oleh utang. Tuhan mau nggak kita punya rumah? Mau. Tuhan mau kita makmur? Mau. Nah, kalau iman kita bilang bahwa kita tidak usah hutang, Tuhan akan berkati, kita akan cukup duitnya buat nanti beli rumah pakai cash. Walaupun kita pikir, oh harga rumah naik terus, itulah yang harus kita kerjakan. Nangkep nggak maksud saya? Gini, sebelum orang memutuskan buat mengambil hutang, dia itu perlu memutuskan apakah tindakan yang mau dia ambil ini sesuai dengan isi hati Tuhan apa enggak. Misalnya kita mau beli rumah. Pertama-tama nih sebagai seseorang yang percaya bahwa semua harta dia punyanya Tuhan, dia mesti tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah saya perlu membeli rumah ini apa enggak? Nah, ketika Tuhan sudah memberikan dia jawaban, dia harus tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah saya perlu beli ini dengan cara cash, atau pinjam duit sama orang, atau berhutang sama bank? Atau bagaimana Tuhan? Nah, itulah yang harusnya kita dengarkan. Bukan berarti kalau misalnya kita pilih buat pinjam duit atau berhutang sama bank terus Tuhan nggak berkati, enggak, bisa aja. Tetapi sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita doakan terlebih dahulu, berarti ada resiko bahwa ini nanti akan jadi masalah di masa depan. Ingat ya, seringkali kita membuat masalah kita sendiri. Karena kita nggak tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Nah, utang ini yang paling banyak bermasalah buat orang.
Utang ini paling banyak bermasalah buat orang nih. Banyak orang terjerat dalam utang. Utang kartu kredit lah, utang KPR lah, utang KKB lah, utang macam-macam lah. Ini banyak masalah nih. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menyembah Tuhan dengan tenang kalau kita punya utang di mana-mana? Ingat yang selalu saya bilang adalah Tuhan itu mau supaya kita itu punya uang cukup sehingga kita nggak usah dipusingin sama uang dan kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, lalu kita pikir, oh saya utang 1M, utang 1M, utang 1M, utang 1M, makan gak enak, tidur gak enak, karena kita setiap kali mikirin utang kita, ini bukan kehendak terbaik dari Tuhan. Tuhan mau kita itu, begitu bangun tidur langsung, oh Tuhan itu baik, terima kasih, bersyukur, dan sebagainya. Tapi kalau kita punya banyak masalah keuangan, ini tidak bisa terjadi. Jadi bagaimana dong? Makanya kita perlu tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini sudah waktu yang tepat buat saya membeli rumah atau enggak? Kita harus pikir. Kalau memang benar Tuhan mau kita punya rumah sekarang, kita doakan lagi bagaimana cara metode yang buat dapetinnya. Bisa nggak kita beli rumah lewat utang? Bisa, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting ini sejalan dengan firman. Yang penting kita punya damai sejahtera di hati kita. Ketika kita punya damai sejahtera, kita sudah yakin, ya udah kita lakukan aja. Sama kayak misalnya gini nih, orang kalau sakit, apakah dia harus berdoa untuk kesembuhan? Apakah dia nggak boleh pergi ke dokter? Boleh. Kenapa enggak? Yang penting hatinya damai sejahtera bahwa dia perlu pergi ke dokter. Gak ada masalah, sama aja kita beli rumah pakai utang juga gak masalah. Intinya ini bukan cara terbaik dari Tuhan, tetapi bukan berarti kita gak boleh. Jelas, ini bukan cara terbaik, tetapi bukan berarti kita gak boleh. Nah, kalau buat hutang konsumtif saya sama sekali gak sarankan. Apalagi kalau misalnya dia ada bunganya. Kalau dia gak ada bunganya, dia 0%, masih boleh. Tetapi kalau misalnya hutang produktif, ini bisa diperdebatkan boleh apa enggak. Nah, kita harus hitung. Intinya kita harus hitung. Kalau pada akhirnya kita untung, boleh. Maksudnya gimana? Gampang. Kalau misalnya kita ngomong rumah aja lah, rumah. Rumah itu anggap kenaikan rata-rata 1 tahun sekitar 20%. Anggap aja 20%. Nggak nyampe lah, mungkin sekarang anggap aja 10% lah. Anggap 10%. Lalu kita hitung, kalau misalnya kita mau beli dengan keadaan income kita sekarang, kita tabung-tabung, kita butuh waktu misalnya anggaplah sekitar 6 tahun lagi. Nah, dalam waktu 6 tahun, jika kenaikan harga rumah anggap 10% 1 tahun, berarti begitu tahun ke-7, rumahnya harganya sudah 2 kali lipat. Jadi misalnya dia 500 juta, sekarang sudah jadi 1M. Pas 7 tahun kemudian sudah jadi 1M. Nah, kita punya penghasilan bagaimana? Berapa lama kita harus nyampe ke sana? Kalau misalnya kita pakai KPR, kita hitung-hitung nih. Sebetulnya lebih untung mana? Nah, begitu kita sudah dapat kesimpulan, oh ternyata lebih untung kalau misalnya kita beli KPR. Boleh nggak KPR? Boleh. Yang paling penting adalah setiap kali kita bisnis, Tuhan maunya kita untung. Tuhan mau kita untung loh, jangan salah. Tuhan mau kita untung. Jadi Yosua itu dibilang ya, kamu itu harus renungin firman supaya kamu beruntung. Untung. Lain halnya ketika kita untung, uangnya kita mau berikan. Atau kita sengaja nggak mau untung karena kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, itu beda cerita. Tetapi namanya kita bisnis, kita mesti untung. Nggak ada orang yang Tuhan maunya mereka bisnis rugi, nggak ada. Tuhan kan maunya semua anaknya sejahtera. Kalau nggak dapat duit gimana caranya? Nah, jadi utang konsumtif jangan, utang produktif harus hitung. Caranya hitung bagaimana? Ya itu yang tadi saya bilang tuh. Hitung kenaikan harga rumah dibandingkan dengan bunga bank, sama kemampuan kita beli kalau cash.
Setelah kita dapat angka, baru kita putusin tuh mana yang mau kita ambil. Apakah lebih baik kita bisnis sampai dapat uang cash baru kita beli, atau kita harus cicil? Karena semua ada biaya. Sampai sini dulu, kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya ke 0855 885 1006 atau ke Heartline Network di YouTube. Oke, break dulu. Oke, balik lagi. Nah, jadi tadi kita udah jelaskan bahwa utang itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Cuma utang itu bukan cara terbaik dari Allah. Nah, tadi kita bahas sedikit soal jenis hutang nih. Ada konsumtif, ada produktif. Saya mau dalemin dulu nih. Orang itu saya pernah bahas ini di saya punya perencanaan keuangan. Kalau belum pada dengar, silakan ke YouTube saya, Kelimpahan Alkitabiah. Saya udah jelasin tentang perencanaan keuangan. Kita harus mengerti bahwa pengeluaran kita pun tidak bisa semena-mena. Kita mesti benar-benar kita doain lah, kita pikirin apakah ini sesuatu yang perlu dibeli apa enggak. Ini kita harus pikirin. Kenapa? Karena orang-orang yang gagal merencanakan keuangan ini nantinya bisa berakibat jelek. Ini sebetulnya hal sederhana, tetapi yang masalah itu bukan soal utangnya. Yang masalah adalah kita punya pola pikir. Yang masalah itu adalah kita punya mindset. Ketika kita berpikir bahwa utang itu nggak apa-apa, kita udah biasa, kita utang dari kecil, terus, ini akan menjadi suatu mindset. Jadi nanti kebiasaan kita kalau misalnya nggak bisa, oh ya udah, kita mau sesuatu dan kita mau segera utang aja. Kita mau sesuatu, kita mau segera utang aja. Kita mau sesuatu, kita mau segera utang aja. Beli TV, utang. Beli laptop, utang. Beli iPad, utang. Beli handphone, utang. Semua kita utang. Pertama 0%. Habis itu lama-lama jadi 3%. Cuma 3% lah. 5%. Cuma 5% lah. 5% dari 5 juta cuma 250 ribu. Oke, enteng. Ini masalahnya bukan soal jumlahnya. Ini masalahnya adalah soal mindset. Orang itu dibuat sama dunia, mindsetnya itu berpikir bahwa utang untuk konsumsi biasa. Membeli barang-barang untuk konsumtif biasa. Dan ketika kita mau, kita harus cepat dapat. Ini adalah mindset yang dibuat sama dunia, dan inilah sebetulnya yang kita sedang tentang. Dunia ini mengajarkan bahwa kalau kita mau sesuatu, kita mesti instan. Semua mesti instan, harus cepat. Saat ini juga gue mau, saat ini juga harus ada. Makanya kenapa orang-orang banyak membeli hal-hal yang akhirnya mereka sadari bahwa mereka sebetulnya nggak perlu. Karena perilaku impulsif itu sebetulnya sudah ditanamkan dari kecil. Kita nonton TV lalu kita lihat ada banyak iklan. Dan kita lihat berulang-ulang ada iklan itu ketika kita pergi ke supermarket, kita lihat dan kita beli. Mulai dari barang-barang yang murah sampai barang-barang yang mahal. Yang nantinya nggak bersifat produktif. Nah, ini semua mindset mau dirusak nih. Mindset kita mau dirusak dari kecil oleh dunia. Cara Tuhan nggak kayak begini. Cara Tuhan itu nggak, kalau kita mau apa-apa kita harus cepat, instan, segala macam. Enggak. Tuhan menyukai proses. Tuhan menyukai pendalaman. Tuhan menyukai orang yang menjadi semakin dewasa. Ini semua butuh proses. Mindset instan itu bukan dari Tuhan. Tuhan bukan nggak bisa mempercepat segala sesuatu, bisa. Tapi caranya Tuhan nggak kayak begini. Caranya Tuhan nggak begitu kita mau mesti langsung dapat. Enggak, ini bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah kitanya didewasakan. Jadi misalnya begini, contoh lah. Kalau misalnya penghasilan saya sebulan 10 juta, misalnya aja cuma contoh. Tuhan nggak mau langsung kasih saya, langsung naik income saya tahu-tahu jadi 500 juta. Kenapa? Saya nggak bisa kelola.
Saya nggak bisa kelola, terus saya pakai buat yang aneh-aneh. Sama aja kayak utang nih. Tuhan nggak mau kita nih biasa dengan utang. Tuhan nggak mau kita biasa tuh kalau belanja impulsif. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita itu belanja dengan hikmat. Hidup dengan hikmat. Mengatur uang dengan hikmat. Nah, utang itu, banyak utang itu bukan hikmat. Kecuali buat produktif. Kalau misalnya memang ada keuntungan yang bisa dihasilkan, kenapa enggak? Tetapi kalau misalnya murni buat konsumtif, ini bukan cara Tuhan. Contoh yang gampang beginilah. Kita beli handphone. Handphone 0%. Oh nggak apa-apa dong kita beli dong. 0%. Oke. Begitu udah selesai cicilan, dalam pikiran kita, gampang beli handphone. Tinggal cicil doang 0%. Setelah 1 tahun apa yang kita pikir? Oh ya, ini handphone sudah usang. Udah waktunya beli yang baru. Toh gampang kok beli lagi yang baru, gampang. Cicil aja. Nah, kita udah biasa kayak begini, nanti kita beli mobil cicil, beli semua cicil, semua cicil, semua cicil, semua cicil. Tahu-tahu cicilan kita 1 bulan sudah setengah dari gaji kita. Duit susu buat anak kurang. Gimana tuh? Jadi mindset ini nih yang sebetulnya kita perlu lawan, kita perlu ganti. Saya nggak bilang kita nggak boleh beli hal-hal yang kita suka, bukan. Yang saya mau katakan, yang mau saya tekankan di sini adalah kita tidak hidup impulsif, tapi kita hidup dengan hikmat. Jadi waktu kita belanjain uang itu pun kita perlu pakai hikmat, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Kalau enggak, ya nanti kacau. Makanya kenapa kita perlu bertanya nih. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita mau beli sesuatu, kita mau pakai duit, kita perlu tanya, kenapa saya harus beli ini? Apa gunanya? Ini bantu apa? Apakah membantu hubungan saya dengan Tuhan? Apakah membantu pekerjaan saya? Apakah membantu hubungan saya dengan sesama? Atau ini sekedar semuanya cuma buat kedagingan? Salah nggak beli mobil mewah? Tergantung fungsi. Ini kita ngomong mobil mewah nih. Tergantung fungsi. Kalau saudara perlu mobil mewah karena saudara perlu mencari klien-klien orang kaya, ini nggak ada masalah. Tetapi kalau saudara mau beli mobil mewah karena saudara mau pamer, ini masalah. Kenapa? Karena pamer itu bukan hatinya Tuhan. Pamer itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu adalah kita punya damai sejahtera. Nah, kalau kita mencoba mendapatkan damai sejahtera palsu dengan pengakuan orang-orang lain, berarti udah ada yang salah sama kita. Jadi kita harus ngerti dulu nih. Yang jadi masalah soal utang-utang ini, yang jadi masalah adalah karena dia bisa mengganti mindset kita. Mindset kita jadi ngawur. Ini masalah paling utama. Kalau misalnya kita ngerti, oh, saya cuma mau berutang buat hal-hal yang penting, buat hal-hal yang produktif. Misalnya, beli tempat usaha, beli tempat tempat usaha gitulah, atau modal kerja, kredit modal kerja dan sebagainya. Ini saya tidak menentang. Intinya kita cuma harus hitung aja, kita harus hitung. Nah, bagaimana cara hitungnya? Sederhana. Supaya kita punya kekuatan buat bayar, utang kita itu cicilannya itu tidak boleh sampai lebih dari 35% dari income kita. Total cicilan. Total cicilan. Jadi misalnya saudara beli mobil, beli rumah, beli beli rumah pakai cicil, terus punya kredit modal kerja, itu cicilannya total tidak boleh lebih dari 35% dari penghasilan Anda. Nggak boleh. Kenapa? Untuk mencegah Anda nggak bisa bayar. Nah, kapan baru boleh mulai berutang? Setelah kita sudah punya dana darurat. Jadi ingat yang tabungan dulu saya pernah jelaskan, pertama mesti punya asuransi, setelah punya asuransi mesti punya dana darurat dulu. Setelah punya dana darurat, baru boleh mulai mencicil rumah.
dan mobil. Tetapi cicilan rumah dan mobil ini tidak boleh jumlahnya lebih besar dari 30% dari income kita. Tidak boleh. Kenapa? Untuk menghindari gagal bayar. Jadi kalau misalnya nih kita sudah punya dana darurat ini ingat ya harus sesuai dengan kita punya kebutuhan hidup, termasuk yang kita baru lakukan nih. Kita baru mau ambil mobil, mau ambil rumah, ini mesti masukin ke dalamnya. Kalau enggak, nanti misalnya terjadi sesuatu, misalnya terjadi pandemi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ini semua kita bisa hilang. Mobil bisa hilang, rumah bisa hilang, semua bisa hilang. Bahkan keluarga pun bisa cerai. Banyak keluarga itu karena masalah ekonomi akhirnya cerai. Jadi ini yang harus dihindari. Perencanaan keuangan itu penting supaya menjaga kestabilan keluarga. Ya wajar lah ya kalau misalnya nggak ada makanan ya suami istri berantem kan kayaknya masuk akal gitu menurut saya, nggak tahu deh. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kalau kita pun mesti mengambil hutang, kita harus menjadi bijaksana. Kapan waktunya buat mengambil hutang setelah kita sudah tercover dari asuransinya dan kita sudah punya dana darurat. Kalau cepat-cepat ini tidak sehat, resikonya tinggi. Akibatnya apa nih? Misalnya kita nggak punya dana darurat langsung kita lompat buat kita beli rumah. Ketika misalnya terjadi sesuatu, misalnya kita kehilangan pekerjaan, ya rumah itu sudah siap-siap hilang. Atau kalau misalnya orang nggak punya asuransi, dia cuma punya dana darurat dan dia beli rumah, ternyata dana daruratnya kalau misalnya dia tiba-tiba sakit harus dipakai untuk bayar semua sakitnya, rumah sakit, dan nggak cukup, terpaksa rumahnya harus dilepas. Jadi saya tidak sarankan, itu tidak bijaksana. Jadi lakukanlah beli rumah dan sebagainya setelah secara ekonomi kita sudah cukup matang. Demikian juga kalau misalnya bisnis kita kalau kita mau pinjam utang modal kerja, kita mesti lihat dulu nih, apakah bisnis kita saat ini benar-benar perlu penambahan modal apa enggak. Kalau misalnya enggak, apakah alternatif lain bisa diambil? Tuhan itu mau kita ini kaya tanpa pusing. Amsal 10 ayat 22 bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Inggris dibilang, He will not add sorrow unto it. Jadi susah payah itu nggak akan ditambahin sama Tuhan. Kepusingan itu tidak akan ditambahkan kepada Tuhan. Tuhan mau kita kaya itu dengan cara yang sederhana. Bukan dengan cara yang setengah mati, mesti tipu sana tipu sini, mesti stres. Ini bukan cara Tuhan. Kalau hutang Anda membuat Anda stres, itu bukan dari Tuhan. Kalau misalnya karena hutang ini Anda harus kehilangan keluarga karena harus kerja terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ini bukan dari Tuhan. Jadi intinya apa? Intinya kita jadi orang menyikapi hutang ini mesti bijaksana. Masih bijaksana. Jadi gimana dong? Intinya adalah begini. Pokoknya apa-apa kita doa dulu. Soal utang ini, soal perencanaan keuangan segala macam, kita mesti doa dulu, dapetin dulu sesuatu dari Tuhan baru kita melangkah. Kalau misalnya kita nggak lakukan itu bagaimana ya? Jangan salahkan Tuhan kalau misalnya tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya hampir kehilangan rumah karena saya tidak punya dana darurat cukup. Untungnya waktu itu saya punya asuransi dan waktu saya sakit saya nggak perlu keluar uang tambahan lagi. Untungnya. Tetapi akhirnya mau nggak mau saya harus kehilangan rumah, saya jual murah. Nah, ini banyak orang nggak sadar, perencanaan keuangan banyak orang nggak sadar. Cara menangani hutang ini orang banyak yang nggak tahu.
Ada juga orang yang udah biasa main gesek-gesek aja, gesek-gesek, 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 gesek. Creng, tahu-tahu utang kartu kreditnya udah ratusan juta. Bingung bayarnya gimana. Setiap bulan pokoknya minimum payment, minimum payment, minimum payment, minimum payment. Gitu aja terus tuh. Sampai tiba-tiba creng udah ratusan juta, udah bingung. Terus bagaimana? Gak tahu. Gaji cuma 5 juta misalnya. Ini semua masalah karena mindsetnya ngawur. Kartu kredit, namanya kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu utang. Boleh nggak kita pakai kartu kredit? Boleh, asal kita nggak utang lama-lama. Begitu tagihan datang, kita langsung bayar. Kenapa? Karena utang kartu kredit itu buat konsumtif. Kalau utang konsumtif, 0% boleh. Yang masalah adalah ketika ini sudah menjadi kita punya mindset, kita punya gaya hidup dan udah biasa banget. Nanti lama-lama kita makin terlena. Oh, bunga cuma 3%, 7%, 5%, 10%. Tapi angkanya sudah menggunung. Ini nggak sehat. Bukan dari Tuhan. Nggak ada hikmat. Terus gimana dong kalau udah terlanjur utang? Kita bahas setelah break ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan ke 0855 885 1006 atau bisa komen langsung di Hotline Network. Oke, kita break dulu. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kalau orang udah terlanjur utang, bagaimana? Begini, kalau kita ngomong utang kartu kredit itu kita mesti datang ke banknya. Kita jelaskan bahwa kita tidak punya kemampuan bayar. Sebetulnya semua utang kartu kredit itu mereka ada reasuransi. Jadi mereka diasuransi, dan ketika misalnya orang nggak bayar selama beberapa bulan, itu kerugian bank di-cover oleh perusahaan asuransi. Tapi bukan berarti kita boleh nggak bayar. Kenapa kita mesti bayar? Ya karena itu utang. Jelas ya, kita harus bayar utang. Tetapi efek jeleknya dari kita nggak bayar utang kartu kredit itu adalah nama kita akan tercatat di BI. Nama kita tercatat di BI, nantinya kita sudah tidak bisa lagi punya utang. Artinya kalau kita mau beli rumahnya pakai KPR, atau mau beli mobilnya pakai cicil, sudah tidak bisa. Jadi masalah besar. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Terus gimana dong? Datangin banknya, jelaskan situasinya. Kita nggak punya kemampuan untuk membayar bunganya. Kalau bunganya udah nggak ditagih lagi, artinya kita bisa cicil pelan-pelan. Nah, pertama-tama kita mesti punya mindset baru dulu, bahwa kita nggak harus berhutang. Jadi Anda harus percaya dulu bahwa Anda tidak harus berhutang. Ketika kebiasaan Anda berhutang kartu kredit itu sudah bisa di-stop, barulah kita bisa datang ke bank dan bilang nih, saya nggak mau pakai lagi kartu kreditnya saya kembalikan, saya akan cicil hutangnya pelan-pelan. Bisa nggak begini? Bisa. Kalau banknya nggak mau bagaimana? Anda berdoa, minta favor. Bisa nggak dilakukan? Sebetulnya begini, bank itu punya yang namanya kredit rasio. Mereka nggak mau kredit rasio mereka jelek. Buat bank itu kalau kredit rasio jelek itu sangat merugikan. Bank-bank yang gede, yang wah, itu biasanya mereka sangat menjaga sekali mereka punya rasio kredit. Jadi mereka cuma mau memberikan kredit kepada orang-orang yang mereka bisa lihat keuangannya sangat dipercaya. Itu aja tuh. Kalau misalnya orang-orang yang kayaknya kemampuan bayarnya kurang, mereka nggak terlalu berani. Nah, bank-bank kecil, karena mereka nggak bisa saingan nama sama bank-bank besar, jadi mereka lebih beresiko, mereka lebih berani lah ambil orang-orang yang utangnya kayaknya mereka bisa bayar walaupun rada maksa. Nah, ini mereka berani. Nah, kita harus mengerti, jadi bank itu takut mereka punya kredit rasio jelek. Jadi kita harus mengerti ini sehingga kita punya modal untuk tawar-menawar sama bank. Kita bisa ngomong sama manajernya bahwa, oh ya, oke, saya punya hutang, saya mengerti, saya nggak sanggup bayar bunganya, saya cicil pelan-pelan, saya mau. Nah, ini kita bisa ngomong nih,
Pertama-tama kita doa dulu, kita doakan buat favor, buat perkenanan. Jadi orangnya itu punya perkenanan kepada kita sehingga dia mau menolong kita di bagian sini. Ingat ya, semua orang bisa bikin salah nih. Utang ini anggap aja kayak dosa nih. Kita semua orang bisa berbuat dosa. Utang juga sama, semua orang bisa berbuat utang. Tapi ngemplang utang nggak boleh. Jadi ini cara yang baik lah, gentleman. Jadi kita bilang aja, oke, saya nggak sanggup bayar bunganya, saya akan cicil pelan-pelan. Bagaimana kalau misalnya itu KPR? Nah, KPR juga sama, kita bisa lakukan hal yang sama, kita bisa datang, kita ngomong. Kenapa? Kalau misalnya kita benar-benar gagal bayar, bank itu bisa menyita aset kita dan dijual dan habis. Kita bisa nggak dapat apa-apa. Ini sangat menakutkan menurut saya. Jadi kita datangin, kita jelaskan situasinya, kita ngomong aja nih. Bisa nggak ada penundaan atau jangan bunganya segini atau bagaimana. Saya punya tetangga, waktu itu dia kredit di satu bank pemerintah. Lalu waktu itu dia nggak punya kemampuan bayar, jadi setahun lebih dia nggak bayar, tetapi pihak banknya kasih dia. Jadi akhirnya setelah dia punya uang, dia mulai bayar lagi. Dan sekarang sudah beres. Kok bisa begitu? Karena ya sekali lagi yang saya bilang, bank itu sebetulnya mereka tidak mau mereka punya kredit rasio jelek. Mereka nggak mau. Buat mereka itu masalah besar kalau orang nggak bisa bayar. Jadi ingat aja bahwa sebetulnya bank itu pentingin tanda kutip nama baik. Kredit rasio itu sama dengan nama baik. Nah, kita juga perlu punya nama baik. Sehingga ketika kita mau mencicil rumah gitu, kita mau beli rumah cicil, kita nggak ada masalah. Kalau misalnya sekali kita sudah ada di blacklist oleh BI, ini susah sekali hilanginnya. Mesti datangin satu-satu bank yang pernah kita utangin, kita bayar segala macam. Jadi rada repot lah. Nah, ada satu ayat menarik di Amsal. Amsal 6 ayat 2-5. Jika engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Jadi kalau kita udah terlanjur nih, dan kita sudah nggak punya kemampuan, ya, lebih baik kita datangin tempat kita utang, lalu kita mohon-mohon. Ini Alkitabiah, sesuai firman. Firman bilang kita pergilah memohon. Jadi jangan malu. Kalau kita punya utang, kita sudah bingung bagaimana bayar, udah kita datengin ke sana. Tapi kitanya mesti berubah, mindset kita mesti berubah. Jangan, oh ya habis ini gue mau begini lagi, habis ini gue mau begini lagi. Ada orang-orang yang kerjanya itu cari orang-orang yang model kayak begini. Gak bisa menahan diri untuk berhutang, karena nantinya mereka bisa nyita macem-macem. Ini serem banget nih. Kita bisa hilang banyak. Rumah bisa hilang, mobil bisa hilang, semua bisa hilang. Cuma karena kita nggak ngerti aja manajemen utang bagaimana. Nah, habis itu bagaimana? Kita perlu berdoa. Kalau misalnya nggak bisa nih bagaimana? Kita doa, minta mukjizat. Tuhan itu nggak mau kita hidupnya penuh dengan stres, pusing, bingung, dan sebagainya. Jadi kita doa, yang tadi kita doa buat minta favor dari manusia, yang sekarang kita doa supaya ada mukjizat. Tuhan itu ahlinya bikin mukjizat, nggak ada masalah. Saya punya satu teman, dia punya utang banyak, ratusan juta, terus waktu dia cari Tuhan, tiba-tiba ada satu transaksi besar, dia dapat duitnya cukup buat lunasin semua utangnya, bahkan ada lebih. Kok bisa demikian? Karena Tuhan yang mau hidup kita baik keadaannya.
Tuhan nggak senang kita itu terjebak dalam hutang. Nggak senang. Nah, selama kita masih bisa bayar, bisnis masih oke, pekerjaan masih oke, kita masih bisa bayar cicilan, rumah lah, mobil lah, apa segala macam, ini nggak ada masalah. Dan kita masih oke. Kalau sudah nggak bisa bayar, ini baru masalah. Jadi maksudnya dalam arti begini, kalau misalnya kita sekarang keadaannya baik, jangan berpikir, nggak usah distresin kalau kita sekarang punya utang, nggak usah distresin. Kalau memang keadaannya jelek, baru kita perlu melakukan langkah-langkah yang tadi saya bilang tuh, datangin banknya lah dan sebagainya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena bank itu hidupnya itu dari orang-orang yang ngutang sama dia. Tapi dia lebih takut lagi kalau orang nggak bayar. Jadi kita pergilah memohon. Minta favornya Tuhan, lalu kita pergi memohon. Nah, kalau misalnya nggak berhasil, ya kita berdoa supaya ada mukjizat. Tuhan akan disediakan mukjizat, nggak usah khawatir. Jangan khawatir. Yang paling penting, kita punya sikap bahwa kita mau bayar utang, kita bukan mau ngemplang. Kita menjadi orang mau benar. Ini paling penting. Nah, kalau misalnya ada pendengar, butuh nasihat-nasihat keuangan, butuh bantuan doa, butuh ide-ide bisnis, boleh kontak saya secara pribadi di 081932184218. Kalau misalnya ada yang mau memberi buat mendukung acara ini juga, silakan kontak ke nomor itu. Saya rasa sudah cukup buat malam hari ini. Semoga diberkati. Shalom.